Pada kesempatan yang baik ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya mau langsung bertanya aja deh. Ini kami ini kita nih Pak Ustadz, ini sebagai imam lah ya di dalam keluarga itu. Sering sekali kita itu menyuruh atau memberitahu istri atau anak-anak kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik misalnya gitu di jalan Allah. Tapi kadang-kadang kita sebagai imam belum menjalankan yang kita kasih tahu itu, Pak Ustadz. Itu gimana? Itu dosa nggak itu? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Iya, memang seyogyanya atau sejakartanya Ini antar kota sih, berarti antar kota. se-Indonesianya sebaiknya memang kalau seorang imam atau orang tua atau pejabat atau siapapun ya, itu memang kalau memberikan nasihat sesuatu yang baik, itu kalau dia seorang muslim itu diharapkan dia sudah mengerjakan. Diharapkan, karena bagaimanapun juga orang-orang Islam di dunia itu ditanyain mau masuk neraka apa surga, ya jelas itu otomatis 100% jawaban benar ya, surga. Iya benar. Cuma pada saat pada saat menjalankan perintah-perintah Allah, inilah yang menjadi ujian. Ujiannya gimana? Dia ngerti tapi tidak mengerjakan seperti itu. Dia tahu kalau orang Islam itu diminta dan wajib menjalankan sholat 5 waktu, dia tahu tapi tidak menjalankan. Dia tahu orang Islam itu wajib di bulan Ramadan itu puasa, dia nggak menjalankan. Nah, ini salah satunya. Nah, hal-hal yang menjadikan diri kita itu nanti akan selalu baik di hadapan Allah Ta'ala adalah kita sebagai imam, ada istri, ada anak, kemudian kalau ada pimpinan perusahaan atau sebagai kapro atau sebagai GM atau direksi, itu kan tetap itu imam lah ya, patokan ya. Nah, itu memang ada kalimat yang bukan cuma dianjurkan, kalimat yang sangat menakutkan bagi seorang yang ingin masuk surga tapi yang ingin memberikan nasihat. Salah satunya dalam surat Shaf tersebut, yaitu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kemurkaan Allah, kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain itu berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Nah, ini Allah murka. Nah, namanya Allah murka ini apa identiknya? Ya masuk neraka. Identik Allah murka itu masuk neraka. Kamu nyuruh terus tapi kamu nggak mengerjakan, ya sama, itu kan berbuat dosa. Jadi menjadikan Allah itu murka terus menerus. Makanya sebagai seorang imam yang baik, sebelum meminta istri, sebelum meminta anak-anaknya, atau sebagai orang tua, bagi ibu yang juga menginginkan anaknya melakukan sesuatu ya, hal yang baik, ya dia harus mengerjakan. Seperti umpamanya anaknya di sekolahin sekolah Islam, tapi ibunya naik kendaraan mobil pakai tank top, umpamanya itu kan nggak cocok sebenarnya. Si anaknya pakai hijab, tapi dia enggak, karena di dalam mobil menurut dia, dan banyak orang tidak tahu. Tapi kan intinya bukan masalah banyak orang tidak tahu, Allah itu maha tahu. Sehingga yang seperti itu dia akan selalu berbuat dosa. Dia akan menjadikan Allah itu murka. Berapa tahun anaknya di situ, kalau dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, ya dia melakukan dosa itu terus menerus. Sama seperti seorang imam laki-laki umpamanya. Jadi ya pada saat dia memberikan nasihat, "Mbok kamu sabar." Nah, ya memang harus kita sendiri yang laki-laki memang harus paham tentang sabar itu seperti itu. Umpamanya seorang pendakwah bilang, "Kamu itu harusnya sabar, harusnya gini, itu ini." Benar, sehat ya. Sehat.
pada saat dia ada masalah dengan istrinya, nah emosi lah, kan sama. Hal-hal seperti itu Allah itu tahu. Jadi sebenarnya dia hanya hafal aja orang disuruh sabar, tapi pada saat dia ada masalah, dia nggak bisa sabar. Karena apa? Karena dia hanya hafal aja, tahu aja, tapi dia nggak ngerti. Nah, amalan-amalan itu memang harus dikerjakan, dan ada ujian-ujian yang memang akan menyertai bagaimana kita akan mengerjakan amalan tersebut. Iya. Sehingga nanti pada saat ada ujian menerpa kita di keluarga, ujian biasa aja sih, kita siap. Apa yang kita omongkan bahwa kamu itu harusnya sabar, kamu harusnya tenang, kamu harusnya sholat, selain sabar sholat. Bagaimana? Kan ingat, wasta'inu bisabri wassalah, jelas sekali. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian juga harus diketahui, dijelaskan sabar itu yang bagaimana. Sabar itu hadapi masalah yang kamu hadapi saat ini, cari jalan keluarnya di jalan Allah. Itu sabar. Kemudian tawakal, selesai kerjakan kemudian tawakal. Tawakal serahkan pada Allah Ta'ala. Serahkan pada Allah Ta'ala inilah yang dinamakan sebagai seorang muslim ini sangat bagus, karena istilahnya kalau dalam Quran ceritakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang selalu bertawakal. Bertawakal itu nanti hasilnya tidak sama seperti yang kita inginkan, tapi dia tawakal aja sama Allah Ta'ala. Memang Allah menghendaki hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jangan kecewa berat. Nggak usah kecewa, biasa aja, karena memang itu takdir yang harus dihadapi. Jadi ya biasa. Nah, tapi pada saat kita itu mengalami ada masalah dan sebagainya, nggak taunya emosi, dendam dan sebagainya, ya itu sama aja. Jadi hanya bisa ngomong tetapi nggak bisa mengerjakan. Istilahnya kalau di Jawa namanya jarkoni. Apa itu? Jarkoni. Jarkoni itu artinya kepanjangan dari iso ujar ora iso ngelakoni. Jadi iso ngomong itu. Ya seperti itu. Pak Ustadz, ini mau tanya sedikit ya Pak Ustadz. Kita kan di rumah tangga, di keluarga itu kan sholat insya Allah ya Pak Ustadz. Terus sholat subuh nih terutama nih Pak Ustadz. Ketika kita memberikan nasihat kepada anak, mbok kamu tuh jangan bangun siang, nanti sholat subuhmu ketinggalan. Tapi tetap aja bangun siang. Nah itu salahnya di mana itu Pak Ustadz kalau seperti itu Pak Ustadz? Padahal si imamnya ya sudah melakukan sholat subuh misalnya gitu Pak Ustadz. Ya nggak ada yang salah ya, mau di mana ditanyain. Artinya tetap aja dikasih tahu gitu Pak Ustadz. Iya. Oh gitu ya. Nah, iya. Kenapa dia nggak bisa bangun pagi misalnya itu seorang anak itu? Ya itu harus dicari. Apakah dulu orang tuanya juga malas kalau disuruh sesuatu dulu sama orang tuanya? Oh, panjang. Iya, panjang. Sejak nol. Ya, iya. Oh, namanya takdir itu terjadi bukan hari ini. Takdir itu terjadi karena sebelumnya kamu melakukan apa. Oh. Jadi tidak bisa hari ini tabrakan. Saya nggak salah, nggak bisa seperti itu. Makanya kita disuruh mengimani takdir itu ya begitu, karena ada sesuatu yang dilakukan dahulu. Kamu melakukan kesalahan ya nanti diberi takdir yang tidak mengenakan, salah satunya itu. Oh iya, iya, iya. Ujiannya yang tidak mengenakan. Jadi, nah pada saat kamu itu mamanya nyuruh anak kemudian sholat setiap pagi suruh, ya nggak salah kamu. Tapi kalau kamu kenapa yang salah di mana? Saya sekarang tanya atau dicari di antara kamu, mamanya sama istrimu. Itu dulu yang kalau disuruh melakukan aktivitas baik yang males tuh siapa kan gitu. Jadi kembali ke masa lalu. Lah iyalah, kan anakmu itu lahir dari rahim istrimu, kan gitu. Kan bukan dari tiba-tiba mak bedundu ada kan, ya enggak seperti itu. Dan sponsornya ya Ustaz ya? Ya ada sponsornya. Makanya itu harus dilihat. Makanya kenapa ada
Kalau kita itu mau mendoakan anak soleh itu dilihat dulu kekurangan anak itu apa. Nanti kalau kekurangan anak itu kita ada sebagai suami istri ada, ya kita rembukan antara suami dan istri itu merencanakan. Jadi oh itu kesalahan saya kayaknya, terus nah ini kayaknya kamu ini mah ya ngomongnya. Ya sama-sama mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nggak salah itu, memang benar.